Kan Mangga. ya, kami dari SD Kebun Melati 1, yaitu di sini yang hadir saya sendiri Nina Agustina beserta Bapak Andi. Nah, ini KOSP bab 3 organisasian pembelajaran. Apa sih yang dibahas di bab 3? Nah, di sini kami mencoba memaparkan tentang beberapa hal, yaitu yang pertama ada tentang struktur kurikulum. Nah, pembuatan struktur kurikulum ini kita buat mengacu pada prinsip berdasarkan buku panduan KOSP ya Bapak Ibu, yaitu kita memprioritaskan kepada kebutuhan anak, menyesuaikan juga sumber daya pendidiknya serta tenaga kependidikannya, dan mempertimbangkan ketersediaan sarana dan prasarana yang ada. Nah, struktur kurikulum ini yang akan dibahas di sini terdiri atas satu intrakurikuler ya dalam struktur ini. Terus yang keduanya ada P5, lalu ada ekstrakurikuler, serta di sini kami menyisipkan program pembiasaan. Nah, yang pertama itu tentang intrakurikuler. Pembuatan intrakurikuler ini awalnya ya tahapannya kita melihat dulu, mengkaji dulu ya pada keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di nomor 262/M/222 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran yang menjelaskan bahwa kegiatan intrakurikuler untuk setiap mata pelajaran mengacu pada capaian pembelajaran. Nah, ini adalah intrakurikuler berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset nomor 262 tadi. Nah, di sini di SD kami ya kita mengambil ada pendidikan agama di mana sesuai pedomannya yaitu ada alokasi per tahunnya 108 JP di mana per minggunya disampaikan 3 JP dengan alokasi proyek itu 36, PKN Indonesia Matematika, PJOK Seni Budaya, dan muloknya kita ambil di sini bahasa Cirebon ya Bapak Ibu, sehingga untuk total acuan intrakurikuler di SD kami itu ya ini mata pelajarannya sesuai alokasinya ya, dan di sini diterapkan secara reguler, artinya tidak tematik, yaitu sejumlah 900 jam pelajaran per tahun atau per minggunya 25 JP. 25 ini terdiri dari 23 yang tadi inti atau pokok ya, ditambah 2 mulok, itu kan jadi 25 tuh. Nah, untuk alokasi proyeknya, di sini kita lihat dalam satu mata pelajaran itu berkesempatan untuk 1 jam proyek ya Bapak Ibu dalam 1 minggu. Nah, ketika kita lihat di sini ada bahasa Indonesia 2 kali lipat, berarti di sini ada 2 JP. Maka untuk kelas 1, ini kita bahas kelas 1 dulu, untuk alokasi proyek per minggunya itu ada 1, 2, karena bahasa Indonesianya 2 berarti 4, 5, 6, 7. Jadi untuk kelas 1 itu ketika ditotal per minggunya ada 25 intra plus 7 yang P5-nya. Ya, sehingga ketika di total itu ada 32 JP untuk kelas 1. Nah, selanjutnya kita analisis untuk kelas 4. Ya, mapel di kelas 4 yang kita ambil sama, hanya berbedanya di IPAS karena kelas tinggi itu ada IPAS ya. Di kelas rendah itu fase A, kelas 1 2 itu tidak ada IPAS. Nah, di sini muloknya sama, kami ambil 1 yaitu bahasa Cirebon. Ya. Nah, ketika kita hitung alokasi waktunya ya untuk per minggunya ini sudah jelas ya Bapak Ibu, ada 31. Dari mana 31? 29 yang inti yang pokok ini ditambah 2 itu kan 31 JP-nya. Nah, alokasi proyeknya ini kalau kita amati sama saja dengan fase A ya. Agama 1, PKN 1, Indonesia 1, Matematika 1, IPA sampai kepada seni budaya. Jadi ada 7. Nah, ketika dijumlahkan itu 31 tambah 7 adalah 38. Itu di SD kami ya Bapak Ibu, ketika kami mengacu kepada alokasi yang baku gitu dari aturan pusatnya. Nah, setelah kita mendapatkan alokasi kurikulum dari satuan pusat, barulah kita akan mendesain ya alokasi untuk kegiatan harian kita di intra. Ya, kita itu intranya bakal mengambil berapa jam sih per minggunya, berapa sih setahunnya. Nah, ini alur analisanya.
Ya, jadi pertama tadi kami menganalisis alokasi waktu beban mengajar berdasarkan peraturan dari nomor 262, lalu kami turunkan kepada alokasi mapel sekolah kami, karena kami hanya mengambil satu mulok bahasa Cirebon, ya berarti mapel yang alokasi waktu yang didapat di kelas 1 hanya 32 JP dengan P5 itu, sedangkan di kelas 4 ada 38 JP. Ketika per tahunnya kami mendapatkan 1024 JP dan 1216. Nah, JP per tahun ini Bapak Ibu mungkin saja berbeda. Kenapa berbeda? Karena kalender sekolah. Ya, kalender sekolah, setiap sekolah itu mungkin saja berbeda. Ini disesuaikan dengan kegiatannya. Jadi ketika kami telah menganalisis, mendapatkan mapel, mendapatkan alokasinya, nah kami cocokkan dengan kalender sekolah gitu untuk membagi jadwal hariannya antara intra dengan P5-nya nanti gitu. Nah, di sini untuk menganalisis kalender sekolah, kami mendapatkan waktu 32 minggu dalam satu tahun. Bagaimana 32 ini didapat? Ya, jadi kami mengacunya kepada kalender yang Provinsi Jawa Barat. Nah, kalender Provinsi Jawa Barat tersebut kami plotkan lagi dengan kegiatan sesuai kebutuhan sekolah kami, lalu sisanya kami hitung sebagai minggu efektif untuk pembelajaran yang bisa digunakan untuk intra dan P5-nya. Nah, setelah kami hitung, sekolah kami mendapatkan 32 minggu per tahun. Nah, ketika kita sudah mendapatkan jam per minggu, jam per tahun, terus kita mendapatkan minggu efektifnya, kita enak nih Bapak Ibu untuk membuat ya jadwal hariannya. Nah, ini untuk kelas 1 pemplottingannya ya ketika di acuan tadi alokasi proyeknya ini kan 36 ya Bapak Ibu. Nah, karena kita sudah menganalisis ya tadi ke dalam hari efektif sekolah kita mendapatkan 32 JP, maka alokasi proyek yang kita akan pakai itu adalah 32 JP per tahun. Nah, sehingga sekolah kami mendapatkan beban belajar ya atau alokasi waktu untuk kelas 1 ini rinciannya ya di intra itu ada 800 JP per tahun atau satu minggunya itu 25 JP untuk intra, dan proyeknya tadi 7 ya 7 dalam satu tahunnya 224. Begitu juga dengan kelas 4 ya, kelas 4 itu tadi kan satu minggunya itu ada 31 JP ya Bapak Ibu. Nah, untuk proyeknya juga sama tadi 224. Nah, setelah itu kami turunkan tadi untuk membuat program intra ya atau pelaksanaan kegiatan belajar mengajar harian. Jadi, untuk di kelas 1 ya tadi kan hasil penghitungan antara intra dan proyek itu 32 ya. Nah, 32 JP itu kita plotkan dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Nah, didapat rata-rata perharinya tuh 5 JP sampai 6 JP, sehingga kami membuat jadwal di kelas 1 seperti ini. Ya, pembuatan jadwal intra dan P5 itu kami pisahkan P5-nya per blok Bapak Ibu, jadi setiap harinya itu intra semua dulu. Nah, nanti P5-nya kita blok di bulan tertentu gitu. Nah, ini untuk jadwal kelas 1. Nah, selanjutnya untuk kelas 4, tadi kan kalau kita setelah menganalisis ya 31 itu kan yang intra ditambah 7 yang P5. Jadi kalau digabung itu 31 tambah 7 38. 38 kita plot dari Senin sampai Sabtu, kita dapat rata-rata 7 JP setiap harinya di kelas 4, sehingga kami plot untuk jadwal hariannya seperti ini. Nah, itulah intrakurikuler di sekolah kami, Bapak Ibu. Jadi dalam satu minggu itu sesuai aturan di nomor 262, kelas 1 ada 32 JP, dan kelas 4 di fase B ada 38 JP dengan beban proyeknya kami plot di belakang sistem blok. Tuh. Nah, ini P5-nya. Untuk P5-nya dalam satu tahun itu kita mengambil 2 tema. Ya, di
tema yang pertama di semester 1 kita mengambil tema gaya hidup berkelanjutan dengan topik kelola sampah. Ini alokasinya 112. Dari mana 112 Bapak Ibu? Tadi alokasi waktu untuk proyek kita itu seminggunya 7 ya untuk kelas 1 kan. Nah 7 ini dikali minggu efektif. Minggu efektif SD Kebun Melati 1 itu setelah dihitung ada 32. Sehingga 7 dikali 32 itu hasilnya 112. 224 Bu Nin. Maaf, 224. Ini untuk satu semester ya Pak. Berarti, sorry, tadi bukan 32. Kan kalau satu semester kita dibagi 2 lagi menjadi 16 berarti ya, 16 minggu. Nah, jadi alokasi 112 ini tadi yang per minggunya adalah 7 yang proyek, dikali karena ini satu semester ya Bapak Ibu, berarti satu semesternya kalender kami hanya 16 minggu. Ya 16 dikali 7. Begitu ya Pak Andi. Jadi hasil alokasi waktu di semester 1 untuk proyek adalah 112 JP. Nah, begitupun di semester 2. Semester 2 kami mendapat minggu efektif 16 minggu. Jadi 16 dikali 7. Ya, jatah per minggunya kan 7, jadi 112 gitu. Nah, 112 JP ini akan kami blok di bulan tertentu, yaitu untuk yang tema 1 sekitar bulan September, minggu kedua sampai 4, dan untuk tema keduanya di semester 2 itu sekitar minggu kedua sampai keempat di bulan Maret. Tuh. Ini untuk program P5-nya ya. Nah, untuk ekstrakurikuler di SD Kebun Melati ini ada 2, wajib dan pilihan. Ya, wajibnya itu pramuka, maaf ini ekstrakurikuler pramuka itu wajib dari kelas 1 sampai kelas 6 sebenarnya ya. Siaga itu 1 sampai 4, penggalangnya di kelas 5 dan 6. Dan ada ekstrakurikuler pilihan. Nah, ini untuk keterangannya kami mencoba merincikan ya di siaga dan penggalang itu kita latihannya setiap hari Jumat pukul 1 sampai 15 dengan target sasaran kelas 1 sampai kelas 4 untuk siaga, 5 dan 6-nya untuk penggalang. Dan pendampingnya ini ada kita manggil kakak pembina dari luar gitu. Tapi guru-guru juga ikut mendampingi. Nah, itu untuk wajibnya, ekskul wajib di SD kami. Untuk ekskul pilihannya ada pencak silat, qasidah, ya, hafiz dan tari dengan plot waktu yang kami sesuaikan di luar intra karena ini ekstra ya. Pencaksilat yaitu di hari Rabu. Sasarannya ada kelas 1 sampai kelas 6. Kalau pilihan itu semua, jadi siswa itu silakan memilih sesuai minatnya, sesuai bakatnya gitu. Nah, ini untuk ekstrakurikuler. Nah, selanjutnya pembiasaan. Di sini kami mengupload pembiasaan di SD kami ada 3. Ada yang dilaksanakan harian, mingguan, serta tahunan. Untuk hariannya, seperti yang selalu dilaksanakan, yaitu gerakan 5S, pembacaan surat pendek, Asmaul Husna, serta pembiasaan kelas. Maksudnya apa pembiasaan kelas ini? Yang tadi dijadwalkan di jam ke-0. Ya, harian ini dilaksanakan dari Senin sampai Sabtu. Nah, untuk mingguannya, ada upacara bendera setiap hari Senin, ya tadi pramuka setiap Jumat, ya sabarsi dan serasi ini Sabtu, harusnya di sini ada Sabtu, maaf Bapak Ibu. Terus ada keagamaannya setiap hari Jumat, itu seminggu sekali. Untuk tahunannya ada bakti sosial, buka bersama, peringatan Hari Besar Islam, Persami, peringatan HUT RI, serta hari besar, peringatan Hari Besar Nasional. Itu struktur kurikulum dari SD kami. Itu tadi ada intra, P5, ekstra, serta pembiasaan. Nah, selanjutnya tentang beban mengajar, telah diuraikan tadi Bapak Ibu di awal, di alur struktur kurikulum, bahwa per minggunya itu kita sesuai dengan aturan dari pusat ya, bahwa 1 jamnya itu ada 35 menit, di mana ketika kita menganalisis dapatnya 32 jam pelajaran untuk kelas 1, ini sudah termasuk dengan P5, dan 38 jam untuk kelas 4. Nah, pengaturan alokasi waktunya, itu kita bagi antara intra dan P5 tadi. Ya, secara per tahun kita dapat 800 JP, untuk kelas 1-nya, untuk kelas 4-nya 992. Ya,
penghitungan ini berdasarkan dikali minggu efektif ya tadi Bapak Ibu. Kan 23 ditambah muluk 2 itu 25 untuk kelas 1. Nah, 25 per semesternya itu kita tadi 16 dapat minggu efektifnya, sehingga 25 3 dikali 16 adalah 400 JP. Tapi dalam 1 tahun 800 JP. Nah, untuk P5-nya juga seperti tadi, begitu juga dengan kelas 4, ya ini jumlah jamnya berbeda karena memang muatan atau beban belajarnya itu berbeda. Ketika di kelas 4 itu ada 29 tambah 2 muluk, jadi 31. 31 ketika dalam satu semester kita mendapatkan minggu efektif 16, berarti ketika dikali 16 adalah 496 JP, itu hanya untuk intra. Nah, nanti kita ditambah dengan P5, ya, yang di blok di akhir. Nah, untuk penilaiannya, Bapak Ibu di sini intrakurikuler terdiri atas 3 penilaian. Yang pertama itu ada diagnostik. Tes diagnostik ini kita lakukan di awal tahun pelajaran. Kemarin kita lakukan di hari ketiga MPLS dengan menghadirkan tes kognitif dan non kognitif. Untuk formatifnya itu dilakukan saat dan setelah proses pembelajaran. Jadi pada saat pembelajaran berlangsung gitu ataupun setelahnya. Nah, untuk sumatifnya itu berada di akhir semester. Ini penilaian untuk intrakurikuler. Untuk P5-nya ya sekolah kami telah memilih tadi 2 tema ya. Ini kita mencoba salah satu dulu di fase A. Mohon maaf Bapak Ibu, untuk P5 kami baru sampai alur, belum secara rinci ke apa ya, rubriknya ya Pak Andi ya. Ya, belum. Mohon. Nah, ini dimensi profil Pancasila yang kita ambil itu yang pertama, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan gotong royong. Ya, sesuai dengan topik dan tema yang kita ambil pertama tadi ya, tentang kehidupan berkelanjutan ya, sampai target. Nah, penilaian P5 ini targetnya ya ini, target akhirnya yang nanti akan kami kembangkan ke dalam rubrik penilaiannya gitu. Nah, untuk ekstrakurikuler di sini tadi kita telah paparkan ada wajib yaitu pramuka, serta pilihannya ada pencaksilat, qasidah, hafiz, dan tari. Penilaiannya seperti apa? Penilaiannya itu kita ambil ya sesuai dengan karakteristik eskul dan para pembina atau pelatih dengan memperhatikan minat, bakat, dan kemampuan siswa. Ya, biasanya ketika saya sharing dengan guru-guru lain juga kita mengambil dari kehadiran, bisa tuh di ekstrakurikuler yang nantinya apa sih, menunjukkan kepada predikat siswanya. Nah, ini lalu poin selanjutnya di bab 3 Bapak Ibu ada kenaikan dan kelulusan. Untuk kenaikan kelas ya, syarat kenaikan kelas itu siswa melaksanakan proses pembelajaran intrakurikuler selama 1 tahun. Jadi dia harus tamat 1 tahun gitu. Terus dia mengikuti kegiatan P5 dengan predikat berkembang sesuai harapan. Lalu saya itu kita juga ambil penilaian dari nilai tugas, tes formatif dan sumatif, serta memperhatikan juga kehadiran 90%. Nah, untuk kelulusannya, kelulusan itu kan bagi kelas 6, jadi di fase C, ya salah satu kriterianya itu bahwa siswa itu harus menyelesaikan program pembelajaran dan telah mencapai capaian pembelajaran di fase C. Ya. Nah, lalu telah mengikuti dan menyelesaikan ujian sekolah baik praktek maupun tulis gitu ya. Yang minimal sesuai kriteria yang dituntaskan sesuai capaian pembelajaran di fase C. Tuh. Nah, selanjutnya untuk kalender pendidikan mungkin nanti akan di-share selanjutnya oleh Pak Andi. Saya yang nge-share ya kalender pendidikannya. Mohon Bapak W. Oke, ditutup dulu. Oke, sip. Bentar. Mohon izin Bapak dan Ibu, mungkin saya akan melanjutkan apa yang tadi disampaikan Bu Nina. Mohon izin ya, saya ini PC-nya memang tidak ada kameranya, jadi jangan cari muka saya. Saya nggak bisa ngeluarin video karena memang tidak ada webcam-nya. Sebentar. Kabdik.
Mudah-mudahan terlihat jelas ya. Mudah-mudahan. Ini tuh share-nya sebelah mana sih? Ya, sudah jelas, Pak. Ya, kurang lebih ya seperti ini ya. Ya, ini kalender yang Provinsi Jadi Jawa Barat terus kita plotkan ya. ya, jadi gini Bapak dan Ibu, Halo, karena mungkin Assalamualaikum Pak Andi, punten saya baru masuk. Waalaikumsalam Bu. Ada tamu barusan, maaf ya. Ya nggak apa-apa. Ini juga baru SD saya Bu yang presentasi dan ini Oh baru iya, ya ini udah mau ke kalender pendidikan dan mau ke P5-nya Ibu. oh iya boleh, nggak apa-apa. Lanjut aja. Ya, mungkin nanti diberikan resume sedikit tentang Ya, presentasi sip. yang disampaikan oleh Ibu Nina. Jadi sebelumnya tadi sama Ibu Nina Bu menjelaskan tentang bab 3 dan bab 3-nya ini baru nyampe ke bagian terakhir yaitu kalender pendidikan. Ya, sip. Jadi kalender pendidikan ini kami berdasarkan kalender pendidikan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jabar yang kemudian diturunkan oleh Kota Cirebon. Kemudian kami turunkan lagi dengan kalender pendidikan yang di sekolah. Ini mohon izin, ini memang belum direvisi. Sebetulnya di sini harusnya di bulan September ini sudah diblok untuk kegiatan P5-nya di minggu kedua sampai dengan minggu ke-4 kalau tidak salah tadi. Kemudian nanti di semester 2-nya kita bloknya di bulan Maret. Jadi sama di minggu kedua sampai ke-4. Bu Iis, Dilanjut aja Pak Andi ya. Siap. Ya. Ini mungkin samalah dengan teman-teman. Di sini ada uraian apa yang diwarnai di kalender pendidikan di atas. Yang tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Nina ada Bu Nina tadi itu yang hari kebiasaan ya. Iya, PHBI, PHBM. Ya, yang tadi itu sudah kita plot di sini. Baik itu tanggal liburnya maupun kegiatan yang memang kita lakukan di sekolahnya seperti itu. Termasuk tadi persami, kemudian ada kegiatan hari buku, hari air dan seterusnya karena memang kebetulan sekolah kami ke arah budaya lingkungan kita ngambil visinya sehingga banyak mungkin yang kami jadikan hari-hari khusus untuk mendekatkan anak ke visi kami gitu, ke visi sekolah. Nah, ini kalender pendidikannya SDN Kebun Melati 1 mungkin kurang lebih sama tadi saya bilang dengan teman-teman yang lain, hanya perbedaan pasti ada di bagian-bagian kegiatan ya Pak. Sekolah, kegiatan di sekolah seperti itu. Mungkin saya lanjut ke ini ya, Bu Nina, ke P5-nya ya. Bu Is, izin saya juga akan lanjut ke P5-nya. Masih terlihat ya? Ini udah ke P5 belum? Sudah ke P5 Pak. Ya? Sudah, mohon. Mohon izin tadi memang kita baru nyampe ke alur, sebetulnya sudah ada aktivitas, cuman aktivitasnya belum deal karena beberapa hal kita masih ada yang tentang di aktivitas yang ada narasumbernya terutama. Kami mengambil topik kelola sampahmu dari tema besarnya tadi gaya hidup berkelanjutan untuk di kelas 1 fase A. Ini tujuan, alur, dan target pencapaian. Jadi ini ada tujuan modulnya di bawah tema gaya hidup ini disusun untuk menumbuhkan kesadaran dan pengetahuan dan seterusnya. Nah, kemudian alurnya proyek ini memiliki 4 tahapan. Tahap pertama tadi adalah pertama pengenalan. Kemudian nanti tahap berikutnya akan masuk ke tahap kontekstualisasi. Kemudian mengenali masalah dalam konteks kehidupan, tadi kontekstualisasi itu. Kemudian, dan itu 4 tahap lah ya pokoknya. Kemudian ini pencapaiannya. Nah, mungkin nanti lebih jelasnya di sini ya, lebih mudah memahaminya. Nah ini, jadi ini tahapan proyek yang tadi, yang 4 tahap tadi, yaitu pengenalan, kontekstualisasi, aksi nyata, refleksi, dan tindak lanjut. Mohon izin, ini juga jam belum kita sesuaikan dengan jam yang tadi sudah di-sharekan oleh Bu Nina, karena ini kami masih mengadopsi dari proyek yang ditampilkan contoh di Kemdikbud. Sehingga memang kami sedang melakukan adaptasi terhadap itu. Udah, nggak usah Bunda, nggak usah. Kalau Bapak dan Ibu melihat di Drive itu sama sih sebetulnya persis seperti ini. Hanya kita ada beberapa hal yang kita sesuaikan dengan keadaan di sekolah.
dan di Kota Cirebon. Dapat dilihat dari sini. Jadi ini rasionalisasi proyeknya. Jadi kita ngelihatnya di lokal ya, di Cirebon seperti apa. Sehingga nanti pun kami coba untuk menghubungi, karena di Cirebon itu terkait dengan sampah itu yang apa namanya, mohon izin, yang solusi di Kota Cirebon itu adalah terkait dengan bank sampah. Sehingga kami lebih ke nanti programnya adalah tentang bagaimana memilah sampah. Ini sarana prasarana kami mengadopsi, ini punya SMP 12 tadi ya. Kemudian ini target peserta didiknya, pengembangan akhlak kepada alam dan kolaborasi, ini tuh sub elemen dari ini elemen dari dimensi ya. Kemudian relevansi temanya, jadi nanti terakhirnya kita mengambil program pengelolaan sampah. Reduce, reuse, recycle ini itu nanti di ujungnya anak akan memilih salah satu dari project ini gitu ya, yang untuk dilakukan atau untuk dibuat karyanya, aksi nyatanya nanti. Kemudian, nah ini tadi dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila yang berkaitan. Mohon izin nanti Bu Is mohon masukan, karena mungkin apakah seperti ini atau harus ditambah gitu terkait dengan sub elemennya, apakah cukup dengan seperti ini. Mudah-mudahan sih cukup, karena kami baru mempelajari ini, jadi kami coba ngambilnya setiap elemen kita ngambil satu dulu gitu. Tapi kalau memang disarankan mengambil lebih dari satu, mungkin kami akan coba menganalisis kembali dari elemen yang kami pilih. Kemudian ini target pencapaian di akhir fasenya, sesuai dengan fasenya ya. Fase A, membiasakan bersyukur atas lingkungan alam sekitar dan berlatih untuk menjaganya. Untuk di gotong royongnya menerima dan melaksanakan tugas serta peran yang diberikan kelompok dalam sebuah kegiatan bersama. Mudah-mudahan nanti kami juga harus menyusun rubrik ini Bu, karena kita belum sampai ke tadi penilaian, rubrik penilaiannya dan aktivitasnya. Walaupun mungkin kami coba untuk menganalisis satu-satu, dan ini juga tadi masih adaptasi dari contoh modul yang ada di Kemdikbud, yang kami sudah taruh juga sih di drive yang Bapak dan Ibu dapat. Nah, mohon izin Bu Iis dan teman-teman, Bapak Ibu guru, kami baru sampai sini untuk perancangan modulnya. Ini seharusnya memang sudah ada uraian aktivitas dan bagaimana sistem penilaiannya, seperti itu untuk P5-nya. Mungkin karena memang apa namanya belum sampai ya, belum selesai, jadi mohon izin kalau misalkan SD Kebun Melati 1 untuk P5-nya baru sampai sini. Mudah-mudahan itu saja ya. Mudah-mudahan nanti ada Bapak dan Ibu atau Bu Iis nanti memberikan masukan kepada kami terkait dengan P5. Dan mungkin Bu Iis tadi sudah disampaikan oleh Bu Nina, Bu, kalau misalkan di kami di SD Kebun Melati 1 itu dapat hari minggu efektifnya setahunnya 32. Sehingga kami menghitung di apa namanya strukturnya pun tadi 32 minggu per tahun. Itu saja mungkin dari kami SD Kebun Melati 1. Silahkan Bu Nina, ada tambahan lagi? Sudah cukup Bapak. Atur nuhun. Udah Bu Is, mangga. Masih ada di sini atau? Halo Bu Is. Baik. Bu Isnya mungkin masih di apa namanya menerima tamu barangkali ya. Tidak apa-apa. Nah, Bapak dan Ibu. Enggak, Pak. Saya lupa belum buka mic. Oh. Iya. Aduh, siap. Dasar mama udah tua gitu. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih Pak Andi dan teman-teman semua. Bu Nina juga terima kasih sudah memulai tadi sebelum saya masuk. Tamunya lumayan juga, rada lama ngobrolnya, jadi banyak yang dibahas. Jadi sebenarnya tadi saya sudah menyimak sedikit paparan dari Pak Andi dan mungkin juga Bu Nina. Jadi yang saya tangkap sih sudah memahami tahapan-tahapan proyeknya. Sebentar ya, ini taruh sini aja dulu. Sebentar ya. Jadi sebenarnya untuk tahapan-tahapan proyeknya sudah dipahami oleh Bu Nina sama Pak Andi. Cuma nanti tolong lebih ya pertama sih mungkin diselesaikan dulu ya Pak ya. Tadi belum selesai kan? Betul.
Ya, Bu Nina, Pak Andi diselesaikan dulu sampai tuntas. Kemudian masukan saya, kalau saya lihat sih step-stepnya udah paham. Mungkin Bapak Ibu yang ada di grup ini juga semuanya sudah paham dengan step-stepnya tadi. Nah, tadi ada Pak Andi juga minta masukan di elemen sub-elemen itu apakah masih kurang atau tidak. Sebaiknya sih boleh ditambah, Pak Andi. Ya. Karena kalau tidak salah, di Permen 262 kalau nggak salah saya baca itu dimensi elemen sub-elemen itu minimal diturunkannya 2 sampai 3 gitu ya. Betul. Jika dimensinya memilih 2 dimensi atau 3 dimensi, jadi antara 2 dan 3. Kalau tadi kan dari 1 dimensi turunnya cuma 1 ya Pak Andi ya? Iya, baru 1. Ya, coba diusahakanlah 2. Jadi biar ada nilai lebih. Sebenarnya tadi nggak apa-apa, cuma ada isyarat dari pemerintah untuk 2 atau 3 turunnya dari dimensi. Nanti dari elemen turun ke sub elemen juga sama 2 lagi. Bahkan ada yang lebih sih. Cuma minimal aja kita ngambil syarat minimal aja lah 2. Diturunkannya 2 gitu. Siap. Gitu ya Pak Andi. Cuma tadi saya kelewatan di kosnya nih, KOS-nya. Apakah sudah beres semua KOS-nya atau belum Bu Nina? Mik, Bu Nina, mik. Fix ya? Sudah fix ya? Ya, alhamdulillah Kemudian, Bu. Dari intra, mungkin dari pengembangan P5 aja, nanti kita lebih diselesaikan lagi kepada apa tadi Pak? Rubrik ya Pak ya, sama penilaiannya. Ya. Tuh. Ya itu ke rubrik sama aktivitasnya ya Bu ya. Aktivitasnya belum. Tadi betul sih sudah dibagi-bagi, ada kontekstualitas, kemudian ada aksi nyata dan seterusnya. Tinggal didetailkan per jamnya. Kemudian syukur-syukur kalau misalnya tanggalnya, minggunya juga sudah ada gitu. Jadi supaya gurunya itu yang mengajarnya sudah enak, punya panduan. Ya, secara keseluruhan sudah oke. Tinggal dilanjutkan, diselesaikan. Tepuk tangan untuk SD Kebon Melati yang sudah lumayan memahami gitu alurnya. Itu aja dulu lah ya. Terima kasih Bu Nina, Pak Andi, silakan dilanjutkan SD berikutnya. SD mana nih? Terima kasih Ibu. Tadi setelah saya tadi requestnya SD Sukasari. SD Sukasari dulu ya Pak Nova ya. Karena tadi ya boleh ya, SD mana SD dulu. Sukasari. Mangga Ibu Olga dilanjutkan, silakan. Iya, baik. Terima kasih Pak Andi atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang Bu Iis. Selamat siang Ibu. Saya dimatikan dulu videonya ya Bu, takutnya sinyalnya turun naik. Siap Bu. Enggak. Kemudian juga saya juga mau menyampaikan terima kasih kepada FKKG sudah memfasilitasi untuk sharing KOS Bab 3 dan P5 pada kesempatan siang ini, dan juga selamat siang kepada rekan-rekan guru tim pengembang kurikulum Kecamatan Kejaksan. Mungkin di sini saya lebih ke sharing apa yang sudah dihasilkan dari SD Sukasari dan dari Gugus 5. Kalau untuk alur dan segala macamnya mungkin sudah dijelaskan detail sekali oleh Ibu Nina, malah saya jadi lebih tercerahkan gitu dari penjelasan Ibu Nina dan Pak Andi sebelumnya. Jadi saya tadi sempat, oh berarti ini begini gitu. Sempat ada editing dulu nih di belakang layarnya. Jadi di sini mungkin saya langsung aja sharing ya Bu, Pak, untuk apa yang sudah hasilkan dari kemarin. Sebenarnya sempat dari Gugus itu kami beberapa kali kumpulan untuk sharing tentang P5 ini. Gitu. Mungkin dari awal dulu ya Bu, Bapak mohon izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat Ibu Bapak di layar? Sudah Bu. Baik, langsung saja ini ada, nah ini langsung kepada beban mengajar. Jadi awalnya itu memang kami menganalisis dulu kalender pendidikan. Setelah dianalisis itu barulah hasilnya itu ternyata kami memiliki 32 minggu efektif per tahun. Kemudian setelah menganalisis kalender pendidikan ini, kami langsung kepada struktur kurikulumnya seperti ini. Kemudian struktur kurikulum ini kita kalikan beban mengajar per minggu. Jadi 32
minggu ini yang kita dapatkan dari minggu efektifnya dikalikan dengan 3 jam pelajaran per minggunya pada setiap masing-masing mata pelajaran. Jadi 32 ini dikalikan 3 hasilnya 96 untuk pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan untuk pendidikan Pancasila juga sama, 32 dikalikan 4 hasilnya 128. Nah, dari total semua ini dijumlahkan untuk alokasi intrakurikuler per tahunnya itu kami memiliki 1072, dan untuk alokasi P5-nya ini kami mendapatkan 224 per tahun, yang dimana nanti akan dibagi menjadi 2, di masing-masing semesternya menjadi 112, seperti itu. Mungkin kalau misalnya ada salah, mohon dikoreksi, mohon bimbingannya Ibu Bapak. Ini kami juga masih agak-agak bingung sedikit gitu. Nah, setelah dari struktur ini, kami buat menjadi jadwal pelajarannya. Nah, ini jadwal pelajaran kelas 1. Di sini juga kami sudah mengadakan pembiasaan bertema masing-masing harinya, ada temanya masing-masing. Dari mulai upacara di hari Senin, Selasa adab, Rabu adab, Kamis bercerita, Jumat religius dan berbagi, dan Sabtunya Sabtu ceria. Seperti ini. Dan untuk kegiatan P5-nya kami akan adakan di jeda tengah semester pada sistem blok, seperti itu. Selanjutnya ini kelas 4, sama ini juga jadwal pelajaran kelas 4. Nah, mungkin yang bisa saya bagikan di sini hanya pada beban mengajar, kemudian jadwal pelajaran, dan P5 yang sebenarnya pun P5 kami belum selesai, Ibu, mohon maaf. Jadi seadanya yang bisa kami sharing. Justru di sini kami malah pengen menambah ilmu ya Pak Johan ya. Di sini juga ada Pak Johan selaku wali kelas. Seperti itu. Jadi mohon bimbingannya. Selanjutnya ini kami akan sharing mengenai proyek penguatan pelajar Pancasila di SDN Sukasari gitu. Seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya bahwa di Gugus 5 alhamdulillah kemarin selama 2 hari itu kami sharing mengenai P5 ini. Jadi insya Allah nanti satu gugus ini kita sama temanya ya Bapak ya. Sama temanya, sama aktivitasnya, dan inginnya nanti ketika puncaknya itu akan ada pameran bersama satu gugus seperti itu. Dan ini beberapa kegiatan yang sudah bisa kami tampilkan di SDN Sukasari terlebih dahulu, yaitu proyek yang pertamanya itu kami mengambil tema gaya hidup berkelanjutan dengan topiknya, judulnya itu Si Bos, Sukasari Bijak Olah Sampah. Dan ini adalah kalender pendidikan dari Sukasari sendiri ya Bu ya. Kami memplottingkan kalender pendidikan dari dinas, dan juga kami juga memasukkan beberapa kegiatan-kegiatan yang diadakan di Sukasari, seperti kemarin lomba 17-an itu kami sudah buat di kalender Sukasarinya. Nah, di sini bisa terlihat di semester 1 untuk kegiatan P5 itu kami blok, kami blok di September dari minggu ketiga, tanggal 12 sampai dengan 17 untuk kegiatan minggu pertamanya. Kemudian dilanjutkan di Oktober minggu ketiga dan minggu keempat, itu untuk proyek yang proyek 1. Gitu. Nah, rencananya untuk di proyek 2-nya kami akan mengadakan P5 itu di Maret 2023, di minggu ketiga Maret tanggal 13 sampai dengan 18. Gitu. Kemudian ini ada tahapan-tahapan dari proyeknya. Proyek yang pertama, tahapannya yaitu tahapan pengenalan yang dimulai dari 12 sampai dengan 17 September. Ada dimensinya yang kami ambil itu 2. Kemungkinan karena kami baru mengerjakannya 2 tahap, tahap pengenalan dan tahap kontekstual. Tahap aksinya kami belum sempat, Ibu, jadi kemungkinan dimensinya masih 2. Kalau misalnya ditambah tahap aksi, rencananya akan dimensinya bertambah 1, karena pasti ada kolaborasi dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian ini dimensinya, elemennya, subelemennya, dan targetnya. Dan kami tuh bersepakat untuk
menjelaskan juga aktivitas media dan tagihannya, karena khawatirnya ketika sudah dibuatkan sampai dengan tahap dan aktivitas tapi masih kebingungan untuk media dan targetnya. Jadi rencananya ini kami ingin diseragamkan dari media dan tagihannya seperti itu. Ini untuk tahap 1, tahap pengenalan, kemudian tahap 2 kontekstual. Ini untuk yang kelas 1 ya Ibu. Tahap kontekstualnya di Oktober 10 sampai dengan 15 Oktober. Untuk tahap 3-nya kami belum sampai ke situ. Paling itu saja sih Ibu, Pak Andi yang bisa kami share. Mohon bimbingannya dan masukannya untuk proyek yang sudah kami rancang ini. Saya kembalikan kepada Pak Andi. Terima kasih. Terima kasih Bu Olga. Mangga Bu Is. Ya, luar biasa Bu Olga sudah berpresentasi. Ini saya langsung nggak apa-apa Pak Adi? Pak Andi. Langsung aja satu-satu. Nah, ternyata memang kalau saya lihat sih semuanya sudah paham ya tentang step-stepnya proyek. Ininya kan gini, ketika akan menyusun KOS atau KOSP, pahami dulu pahami dulu bagaimana konsepnya, bagaimana penerapannya, sudah kebayang dulu ya Bu Olga ya. Tadi kelihatan sih Bu Olga dengan sekolah mungkin sudah kebayang nih KOSP itu akan disusun ketika proyeknya sudah kebayang akan A, akan B, akan C gitu ya. Aktivitasnya akan itu sudah terbayang. Jadi kalau sudah terbayang, sebenarnya kan tinggal tahap penerapan dan pengerjaan ya. Saya kira sih sudah kelihatan tahapan pengerjaannya. Cuma memang kalau belum selesai, ya itu PR harus selesai. Harus diselesaikan ya Bu ya. Tadi sekilas di KOS, mungkin di KOS atau di KOSP, di situ di tabel itu kan terteranya struktur kurikulum bagi SD dan sederajat. Kalau sudah dihitung jam efektif, judulnya jangan itu, Bu Olga. Judulnya ya struktur kurikulum. Struktur kurikulum SD Sukasari aja. Ya kan beda dengan struktur kurikulum nasional, kan sudah diubah dengan minggu efektifnya ya. Nah, jadi kalau ini diganti judulnya, disesuaikan. Kemudian juga tadi di tahapan proyeknya sudah kelihatan sih. Adapun kalau misalnya itu mau diseragamkan, silahkan diseragamkan. Kalaupun misalnya tidak diseragamkan, Bu, ya nggak apa-apa juga. Sebenarnya tidak masalah. Intinya ketika menyusun proyek tadi, stepnya sudah saya lihat sudah paham. Untuk SD dan guru-gurunya sudah dipahami itu. Kemudian step-step KOS atau KOSP-nya juga sudah saya lihat sudah paham. Ya, Bapak Ibu. Jadi Bu Olga tetap semangat, selesaikan. Kalau menurut saya sih masukannya ya hampir tidak ada, cuma nanti diperjelas lagi perencanaan proyek 1-nya, proyek 2-nya mau kapan, proyek 3-nya mau kapan. Dan sekali lagi di garis bawahi, Bapak Ibu tidak ada pelaksanaan tengah semester ya. Karena di kurikulum Merdeka itu ada asesmen, itu hanya ada asesmen diagnostik, asesmen sumatif, asesmen formatif. Jadi tidak membatasi tengah semester dan sebagainya. Yang penting itu dilaksanakan. Yang 3 itu. Jadi andai dikatakan ada PTS, memang akan menyulitkan juga jadwal PTS itu. Kalaupun tidak ada juga nggak masalah. Kan sekarang sudah penuh jadwal dengan proyek pun ya. Iya. Dengan proyek juga itu sudah memakan waktu yang lumayan, padat banget. Jangan sampai orang tua komplain, ditambah banyak banget nanti kegiatan sekolahnya. Itu aja Bu Olga, tetap semangat, tepuk tangan untuk SD Sukasari. Tangan buat SD Sukasari. Terima kasih Pak Andi. Hebat ya SD Sukasari, insya Allah sudah rampung lah minggu ini ya Bu Is ya. Sama-sama lah insya Allah dengan SD Melati. Baik, sama. Sekarang kita lanjutkan. Pak Andi, barangkali ada yang lain, Pak. Ada. Barangkali ada masukan dari SD lainnya, ada nggak? Iya. Sebelum ke SD berikutnya, barangkali ada yang mau ditanyakan atau ada yang masukan dari sekolah lain, mangga? Iya, masukan, saran untuk dua SD yang sudah. Adakah Bapak dan Ibu yang memberikan masukan atau maupun mau bertanya juga nggak apa-apa ya Bu Is ya? Barangkali ada yang mau diperjelas? Iya, boleh Bapak. Mau langsung ke Bu Is atau mau langsung ke sekolah yang tadi presentasi boleh. Baik, sambil nunggu mengumpulkan pertanyaan, Bu, gimana kalau misalkan kita ke SD berikutnya dulu ya, biar nanti tambah bayangan mau nanyanya apa.
Baik, Iya, sip. SD Kebon Baru 4 tadi sudah request. Saya sudah siap. Mangga Pak Nova. Wis, mantap ya. Mau kemana sih dia tuh ya? Siap. Cengkreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ini pemain cadangan ya. Pak Ijul kemana Pak Ijul? Oke, Pak Ijulnya ada urusan lebih penting, Bu. Di antaranya adalah dalam rangka menafkahi anak istri. Jadi saya wakilkan. Soalnya kemarin kasih kurikulumnya Pak Ijul waktu ketemu di SD Pamitrang. Oke. Ya silakan Pak. Mohon izin teman-teman semua, saya awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini saya bisa menyapa teman-teman yang ada di Kecamatan Kejaksaan khususnya dan mobil khusus umumnya bagi seluruh guru-guru di Kota Cirebon. Alhamdulillah saya mewakilkan dari kasih kurikulum saya Pak Zulkarnain mewakilkan kepada saya untuk bisa memberikan beberapa hasil dari di bab 3 khususnya di P5-nya. Izin saya Pak Andi. Silakan Pak, silakan. Saya tidak menggunakan PowerPoint, Bu Is. Mohon maaf teman-teman semua. Saya langsung saja karena tidak ada waktu untuk membuatnya. Yang pertama adalah bab 3 tentang pengorganisasian pembelajaran. Sama seperti dengan yang lain. Karena pengorganisasian pembelajaran ini isinya ada struktur kurikulum, diantaranya ada interkurikuler dan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui bersama di dalam PP Kemendikbud Ristek nomor 262 itu yang 2022 bahwasanya alokasi waktu mata pelajaran untuk kelas 1 ini yang saya tampilkan. Nah, oleh kami setelah kami hitung sedemikian rupa dengan mengikuti bagaimana pembelajaran dan aktivitas di sekolah di SD Kebon Baru 4, maka kami mendapatkan dari jumlah minggu efektif yaitu ini Bapak Ibu. Di kelas 1 yaitu efektifnya adalah 34. Kalau tadi di Sukasari 32, kami 34. Karena memang kami berbeda dan kami juga pasti di alokasi proyek ini akan berbeda-beda jamnya. Setelah hitung efektif waktu ada 34 yang kita hitung, diantaranya total per tahunnya untuk agama 136, seterusnya sehingga totalnya jumlahnya adalah 1.122 JP. Itu untuk kelas 1 pun sama dengan kelas 4 ini yang ada di layar. Dari itu maka KBM juga kami bagi menjadi pembelajaran pola pelaksanaan KBM-nya dari kelas 1 sampai kelas 1A, 1B, 1C karena kita ada 3 rombel. Dan kelas 4 juga sama mengikuti dari jumlah JP yang kami hitung itu tadi yang di atas. Nah, dari ini jadwalnya, kemudian kita masuk ke proyek penguatan pelajar Pancasila. Saya akan buka dulu. Ini proyeknya. Mohon maaf, Bapak Ibu sudah terlihat? Belum, Pak. Nah, ini sudah untuk proyek. Terlihat? Belum. Oh, belum. Benar ya. Kayaknya share screen-nya tadi satu layar. Nah. Ya. Muncul ya? Sip, muncul. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, ini juga proyek yang kami buat. Kami baru kelas 1 yang beres. Untuk kelas 4 lagi proses. Dan kami juga sama seperti Bapak Ibu yang lain masih perlu sama-sama berdiskusi dan belajar. Ini juga ambil dari adopsi, kita tiru dan modifikasi beberapa proyek yang ada di berkeliaran di Googling. Tapi kami coba memasukkan teman-teman kami dari Googling itu menjadi sebuah hal yang nyata yang cocok untuk diaplikasikan ke SD Kebon Baru 4. Ini adalah panduan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di kelas 1 SD Kebon Baru 4. Kami ngambil temanya tema kearifan lokal dengan topiknya yaitu tentang makanan tradisional. Ini adalah pendahuluannya adalah karena mengingat bahwasannya makanan di Cirebon ini luar biasa, banyak sekali yang perlu dikenalkan, banyak sekali yang perlu diketahui oleh anak-anak dan bisa menjadi anak-anak bisa mencintai dari makanan-makanan yang ada di tradisional yang ada di Cirebon. Nah, untuk kelas 1 ini
tujuannya yaitu dengan topik makananku budayaku, disusun untuk menguatkan profil pelajar Pancasila. Kami membuat tujuannya, alur, dan target pencapaian proyeknya. Ini adalah tahapannya, Bapak Ibu. Setelah kami menghitung dalam satu semester itu adalah 119 CP. Untuk tema pertama ini makananku budayaku ini kami membuat menjadi 119 CP, dimulai dari tahap pengenalan, konstekstualisasi, tahap aksi, sampai tahap refleksi. Di antaranya untuk tahap pengenalan ada 8 JP, yaitu makanan kesukaanku, kemudian 6 JP, eksplorasi isu, kemudian membandingkan makanan kesukaan dengan makanan tradisional 6 JP, itu adalah tahap pengenalan, tujuannya mencari data awal dan mengenalkan makanan tradisional kepada anak-anak kelas 1. Kemudian masuk ke tahap konstekstualisasi, yaitu ada refleksi awal 6 JP, kemudian cerita tentang makanan tradisional 6 JP, kemudian membuat perencanaan 6 JP, mengembangkan keterampilan dasar 5 JP, dan wawancara sumber 16 JP. Itu kontekstualisasi, tujuannya untuk mengkontekstualisasi masalah yang ada di sekitar lingkungan dan sekitar mereka, yaitu anak kelas 1. Tahap aksinya, Bapak Ibu, untuk membuat draft poster. Draft poster 8 JP ini mengingat kelas 1 bukan untuk membuat draft poster secara pasti, cukup dengan menebalkan dan mewarnai. Nanti ada di rinciannya di setiap kegiatan. Untuk membuat draft poster 8 JP, kemudian finalisasi posternya 12 JP. Jadi finalisasi poster ini adalah membuat anak sampai bisa. Kalau belum bisa, belum baik, akan diperbaiki kembali dan terus makanya 12 JP. Kemudian membuat makanan tradisional 8 JP. Membuat makanan tradisional ini dilaksanakannya di rumah masing-masing. Kemudian membuat dengan dibantu orang tuanya. Yang berikutnya adalah membuat draft presentasi 6 JP dan 13 pertemuan mencoba rasa, yaitu 6 JP. Ini tujuannya adalah berkolaborasi menciptakan aksi nyata terkait permasalahan terjadi. Kemudian 14-nya itu simulasi festival 6 JP dan festival makanan tradisional 8 JP. Dan ditutup dengan tahap refleksi. Refleksinya yaitu melakukan refleksi memikirkan tidak lanjut atas proyek yang sudah dilakukan oleh anak selama 6 JP. Dimensinya adalah seperti yang diminta oleh Bu Is, kita mengambil kemandirian, gotong royong, dan berkebinekaan tunggal. Untuk kemandirian kami mengambil elemen profil pelajar Pancasilanya yaitu ada 2, yaitu pemahaman diri dan situasi dan regulasi diri. Sedangkan untuk gotong royong kita mengambil elemennya adalah kolaborasi, kepedulian, berbagi, dan kebinekaannya yaitu mengenal dan menghargai budaya berkeadilan sosial. Ini Bapak Ibu, setiap dimensi dan elemen ini tercatat aktivitas yang terkait. Ada aktivitas 11, 12 ini mengait di atas yang sini. 11 yaitu tentang membuat makanan tradisional, 12 membuat draft presentasi di sini. Ini ada dimensinya. Kemudian referensi untuk perkembangan subelemen, karena kita perlu adanya penilaian, maka kami sudah menyiapkan untuk subelemen kemandirian nanti ada 2, yaitu mengenali kualitas serta mengembangkan refleksi diri. Kami membuat rubriknya yaitu kemudian ada ambil belum berkembang, mulai berkembang, berkembang sesuai harapan, dan sangat berkembang. Kami sudah membuat rubriknya, contoh untuk mengenali kualitas minat serta diri serta tantangan yang dihadapi. Dikatakan belum berkembang jika mengidentifikasi kemampuan dan minat diri. Kemudian mulai berkembang, mengidentifikasi kemampuan diri serta menerima keunikan diri. Ini sudah kami buat untuk penilaian rubriknya. Ini untuk yang kemandirian, kemudian ini untuk gotong royongnya juga sama. Sudah kami buat. Kemudian berkebinekaan global, kami sudah buat penilaiannya. Dan ini jenis-jenis proyek sekolah yang akan kami buat. Ini gambaran-gambaran makanan tradisional yang kami buat untuk menjadi relevansi proyek bagi sekolah dan semua guru mata pelajaran. Di sini udah masuk semua, mulai dari makanan junk food dan segala macam. Nah, ini adalah kami juga di panduan ini dituliskan cara penggunaan perangkat proyek ajar proyek dengan harapan ini bisa dibaca oleh semua guru dan bisa memahami semua gurunya, dan kita menggunakannya dengan sistem blok, yaitu selama 3 minggu, 119 JP tadi.
Dan mohon izin Bu Is, ini barangkali salah. Ini adalah aktivitas dari mulai aktivitas 1 sampai aktivitas berapa tadi saya lupa. Maaf. Sampai aktivitas 16. Ini adalah aktivitas untuk pertama adalah aktivitas makanan kesukaanku. Ini ada 8 JP, 5 kali 30 menit, tatap muka dan tugas mandiri. Ini kami jelaskan aktivitas semua, ada persiapan, kemudian pelaksanaan, dan kami juga membuat data yang perlu dilakukan selama kegiatan itu. Kemudian juga kita akan membuat beberapa grafiknya segala macam. Kemudian aktivitas 2 juga explore isu, tetap ada persiapan, pelaksanaan sampai terus ke bawah, dan kami juga menonton beberapa film yang saya tampilkan. Kemudian aktivitas 3 sampai terakhir nanti aktivitas terakhir sampai aktivitas saya lanjut ke aktivitas 16 sampai terakhir di aktivitas 16 dan diakhiri dengan 6 JP. Ini secara tatap muka dan tugas mandiri. Nanti guru dan semua guru bidang bisa memahami. Itu kiranya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, dan ini adalah refleksi diri yang kami lakukan setelah proyek ada, kemudian ini tugas kelompoknya. Itu panduan P5 yang sudah saya laksanakan, tapi mohon maaf untuk kelas 4 belum, Bu Is. Kami baru fokus ke kelas 1. Kalau kelas 1 ini dirasa masih ada perbaikan, mungkin diperbaiki. Kalau sudah oke, baru nanti akan bergerak di tema di proyek di kelas 4. Mungkin itu sementara Bu Is, Pak Wandi yang bisa saya sampaikan. Silakan Bu Is untuk bisa dikritisi dan bisa memberi saran dari kami, buat kami. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, lengkap sekali ini ya. SD Kebon Baru 4 untuk panduan proyek penguatan profil pelajar Pancasilanya, Bu Is nih. Jadi sudah sampai di aktivitas untuk SD Kebon Baru 4 itu juga tadi sudah hampir ya udah rampung lah mungkin. Mangga Bu Is, barangkali ada masukan untuk apa yang disampaikan oleh SD Kebon Baru 4. Mic-nya kayaknya, mic-nya Bu. Oh, Bu Isnya nggak ada ya, kepental kan? Sepertinya Bu Isnya kepental. Baik, sambil menunggu, oh itu ada. Bu, enggak Bu? Sinyal. Halo Bu. Ya. Saya udah ada nih. Udah kedengeran nggak? Halo, Pak Andi. Ya, ada. Coba. Pak Andi, saya masuk belum suaranya? Udah masuk. Soalnya ini lagi berpindah tempat, jadi lap. Ya, baik, terima kasih SD Kebon Baru 4 ya tadi ya? Betul, Bu. Halo. Hadir, betul Bu. Ya, ini suaranya mohon maaf kalau kurang baik. Pak Nova, terima kasih sudah presentasi tadi. Luar biasa juga untuk SD Kebon Baru 4 sudah melangkah dan kelihatan step-step dari profil pelajar Pancasilanya juga sudah cukup rapi, kemudian sudah progresnya sudah lebih baik, tapi baru kelas 1 ya tadi ya? Baru kelas 1, Bu Is. Kelas 4-nya nanti insya progres. Ya, terima kasih dari kelas 1 juga sudah tergambar, sudah cukup rapi. Tinggal tadi kalau saya lihat memang dimensinya agak banyak ya, sampai 3 kalau nggak salah. Nggak masalah sebenarnya itu, tetapi nanti harap diperhatikan juga
guru itu nanti ke kelas tidak hanya membawa aktivitas, tapi juga disiapkan lembar observasi kelasnya, kemudian lembar observasi proyek dan LKPD siswa, lembar kerja peserta didiknya seperti apa, gitu ya. Kemudian perlu dipahami bersama Bapak Ibu bahwa dalam pelaksanaan proyek itu yang harus digarisbawahi adalah pertama, seperti yang sudah sering kali saya katakan bahwa untuk kegiatan proyek ini adalah fokusnya pada pengembangan karakter. Itu sebenarnya yang jadi inti utamanya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana ketika aksi nyata atau ketika siswa berkarya itu fokusnya itu pada proses tahapan di mana step-stepnya project based learning itu diterapkan. Tadi sudah sih kelihatan kan dari tahap pengenalan sampai tahap refleksi itu sebenarnya sudah menggambarkan sintak atau tahapannya project based learning. Hanya memang disesuaikan dengan fase atau disesuaikan dengan tingkat perkembangan usia peserta didik ya. Tapi sudah bagus semuanya. Ini dari SD Kebon Baru 4 silahkan dilanjutkan. Cuma KOS-nya mungkin belum bisa saya lihat ya Pak Nova ya. Iya kan sekarang katanya bab 3 dulu. Ya, bab 3 itu di dalamnya kan. Di dalamnya harus ada struktur. Jam efektifnya berapa sih? Berapa JP jam efektifnya? 34 minggu. 34 ya udah. 34. Tadi kan di Kebon Melati 32 ya. Di Sukasari juga 32 ya tadi. 33. 32. Ya antara 32 ya. Pokoknya antara itu kan antara 32, 33 sampai 34. Variatif sih, ada yang 36 juga gitu. Ya, tinggal dilanjutkan Pak Nova. Selamat, tepuk tangan untuk SD Kebon Baru 4. Semangat, lanjutkan. Selesaikan. Terima kasih Bu Is. Ya. Lanjut SD berikutnya. Baik, SD berikutnya di sini kayaknya ada SD Kesenden. Halo Ibu Dini. Assalamualaikum. Ini Assalamualaikum Pak. Ya maaf Pak. silakan Bu Dini, langsung saja bisa mempresentasikan. Iya, baik ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, terima kasih. Mohon maaf tidak dinyalakan kameranya. Untuk Kesenden, saya coba share screen ya Pak ya. Mohon nanti tolong diberi masukan ya Pak ya, Bu, terkait dengan. Silakan Bu. Nanti kita simak bareng-bareng Bu supaya jadi inspirasi teman-teman dan nanti diberikan masukan juga ya. Iya, terima kasih Bu. Aduh, saya jadi deg-degan. Iya. Sama-sama. Ini kurikulum operasional satuan pendidikan SD Negeri Kesenden dengan total JP-nya itu 32 JP untuk kelas 1 dan kelas 4. Lalu, nah, yang sudah dirancang itu tabel rancangannya itu baru P5 untuk kelas 4. Saya mau berbagi ininya kan kita mau melakukan kegiatan blok ya Bu ya. Terus gimana? Untuk bloknya itu di minggu ke-1 bulan November hingga minggu ke-1 bulan Desember sekitar 112 JP untuk kelas 4. Nah, kegiatannya itu seperti sebentar mana ya? Ini. Nah, untuk kegiatannya kita mengambil baru fase BE dulu, baru kelas 4 dulu yang sudah kita rancang, Warung Hidup di Lahan Terbatas judulnya. Sedikit mengadaptasi dari Google sih Bu, tapi disesuaikan dengan keadaan di sekitar dan kemampuan anak-anaknya. Temanya apa Bu temanya? Temanya gaya hidup berkelanjutan. Semangat. Temanya gaya hidup berkelanjutan. Lalu kita memiliki tujuan supaya diharapkan siswa mampu mengajukan pertanyaan, mengidentifikasi, mengklarifikasi, membandingkan, mengolah informasi dan gagasan serta bekerjasama dalam kelompok. Kemudian targetnya diharapkan dapat membantu siswa dalam mencapai dimensi profil pelajar Pancasila yaitu bernalar kritis dan gotong royong. Dimensi satunya kita baru tadi kan dapat masukan ya sebaiknya kan
tidak hanya satu, ini baru satu elemen, sub-elemennya memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, sub-elemennya mengajukan pertanyaan, target pencapaian di akhir fase mengajukan pertanyaan, karena ini fase B, maka kita mengambilnya mengajukan pertanyaan untuk mengidentifikasi suatu permasalahan dan mengkonfirmasi pemahaman terhadap suatu permasalahan mengenai dirinya dan lingkungan sekitarnya. Kemudian di fase 2-nya gotong royong, elemen kolaborasi, elemen kerjasama, target pencapaiannya. Di fase B menampilkan tindakan yang sesuai dengan harapan dan tujuan kelompok. Ini perkembangan suplemen per fasenya, ada belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan, sangat berkembang, diuraikan di sini. Kemudian elemen kerjasama juga. Kemudian ini tahapan proyeknya, tahap pengenalan, tahap kontekstualisasi, tahap aksi, tahap refleksi, dan tindak lanjut. Ini alur kegiatan proyek secara umum. Yang pertama, sosialisasi proyek dulu kepada siswa dan orang tua. Kayak misalkan nanti akan ada apa, lalu sarana dan prasarana yang perlu dipersiapkan apa saja, kemudian misalkan ada budget juga ke depannya harus dipersiapkan, misalkan kayak studi banding atau mengunjungi, berarti kan itu kan kita butuh akomodasi, nah itu disampaikan kepada siswa dan orang tua. Kemudian ada asesmen diagnostik, penguatan pengetahuan tentang budidaya tanaman sayuran dulu di awalnya, lalu survei langsung. Kita ada rencana untuk pengenalan buah dan sayur juga tanaman obat keluarga itu. Kemarin ada yang mengajak kerjasama dengan Transmart, lalu ada juga Transmart kan ada kegiatan yang mengenalkan tanaman sayur dan buah. Nah, kami akan mencoba untuk kolaborasi dengan mereka. Lalu juga ada rencana untuk mengunjungi kebun hidroponik di Kedawung. Di tengah tani itu kan ada kafe, tapi di dalamnya ada kebun hidroponik. Rencananya mau ke sana. Kemudian sebelum ke sana, nanti siswa juga menunjukkan daftar pertanyaan untuk melakukan wawancara sesuai dengan nanti kan ada bernalar kritis itu. Nah, ini ada di sini di fase ini di tahap ini formatif 1. Kemudian ada analisis hasil survei, lalu siswa menuliskan informasi yang telah dimiliki. Kemudian terakhir di tengah-tengah ada tahap aksi setelah mereka mengumpulkan informasi, lalu nanti ada kegiatan menanam sayurannya. Setelah menanam sayuran tidak ditinggalkan begitu saja, mereka membuat bisnis plan, merawat tanaman, lalu apa tindakan yang dilakukan terhadap tanaman, lalu diamati tanamannya itu perubahannya apa saja, itu diamati. Setelah diamati, lalu mereka membuat laporan. Setelah dibuat laporannya, secara tertulis, mereka membuat laporan atau pameran hasil dari aksi. Setelah itu dilakukan refleksi, lalu asesmen sumatif, dan perayaan hasil belajar. Ini tanggalnya kira-kira seperti ini. Lalu ini tahapan aktivitasnya. Ada pelaksanaannya bagaimana kira-kira, lalu hasil yang didapatkan bagaimana. Nanti wali kelasnya bisa menyiapkan atau mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan di setiap aktivitas. Dan perayaannya terakhir, siswa memanen sayuran, diharapkan sih sayurannya sudah bisa menghasilkan, lalu nanti kita panen. Setelah panen nanti dikemas dalam bentuk produk yang lebih simple dan bisa di bazar, membuat bazar untuk dijual di sekitar orang tua murid misalkan hadir gitu, lalu mereka mau beli sayuran gitu. Kita kan sayurannya kan hidroponik, diusahakan hidroponik ataupun meminimalisir penggunaan zat-zat kimia. Jadi dijual kepada orang tua yang hadir gitu. Rencananya seperti itu. Ya, sekian presentasinya. Oh, sudah Bu Dini. Iya, udah. Kirain masih ada. Oh, sudah Bu Dini, saya nungguin. Kirain masih ada. Luar biasa. Alhamdulillah, tepuk tangan lah buat Bu Dini dan SDN Kesenden yang sudah
mempresentasikan P5-nya ya Bu Is ya. Ya, terima kasih. Ya, Ya. luar biasa. Ini tuh saya rekom ke Bu Is tuh Bu, karena Bu Dini ini rajin sekali apa namanya, Nanya. chit-chat ya, nanya-nanya. Gitu. Wah ini rajin banget. Saya udah belum selesai ngitung apa namanya, ngitung minggu, beliau sudah selesai seperti Bu Is ngeplot per minggu JP-nya itu. Makanya wah ini kayaknya udah jadi. Iya. Enggak Maka Pak, Bu sebenarnya Is, sih belum, Keren, cuma keren. cuma lebih ke kayak oh kira-kira nanti kegiatannya bakal kayak gini gitu tuh. Cuma di awalnya tuh untuk menuangkan supaya bisa jadi itu tuh gimana gitu. Iya, iya, iya. Makanya banyak Tapi nanya. sekarang udah ketemu kan Bu? Ya Bu. Ya alhamdulillah banyak pencerahan dari Banyak sini. nanya berarti. Ya, ya kan kalau udah lihat punya orang lain, kemudian ngobrol dengan orang lain kan jadi tercerahkan. Dan Bener, semangat makanya juga tadi nih pengen sempat cepet selesai juga. iya, tadi sempat rada lama jawab karena saya mikir-mikir sambil diedit-edit Bu. Maka Bu Is Iya, barangkali Bu ada Dini hebat, masukan. luar biasa. Terima kasih. Ya Pak Adi, ya sebenarnya sih bukan masukan juga sih, karena memang kelihatannya sudah pada paham sih step-stepnya, sudah bisa memaparkan, berarti sudah pemahamannya sudah cukup baik. Bu Dini ini gaya hidup berkelanjutan ya, diselesaikan Iya, Ibu. formatnya apa? Diselesaikan dalam waktu berapa? Mingguan, blok atau gimana? Blog Bu. Di blog. Jadi dari kapan sampai kapan? Dari bulan awal November sampai minggu ke-1 bulan Desember. Karena kan Novembernya itu sempat ada ini ya, ada apa namanya? Sebentar. Saya screen ini ya, kalendernya. Ya, di November ini kan ada tanggal 1, 2, 3 ini kan biru nih. Nah, ini kemungkinan kan ada kegiatan di sini, jadi tidak bisa langsung mulai di tanggal 1. KNBK ya? Iya, betul Pak. Dan saya termasuk proktornya. Jadi kegiatannya pasti bakalan. Kenapa kegiatannya kok di November ya Bu? Apa belum siap di September atau di Oktober gitu? Ya kurang lebih seperti itu Bu, karena kan perlu persiapan juga. Jadi lebih ke ya udah nyiapkan ngambil apa nih? Nyiapkan fisik mental. Oh akhir-akhir banget ini. Itu nanti keburu belangan tuh. Kalau di Oktober kan, kalau di bulan yang misalkan di tengah-tengah, nanti pengalaman ke anak-anak kayak misalkan kita kejeda beberapa materi aja, misalkan kita kejeda sama kegiatan tuh anak tuh jadinya ngeblank lagi gitu untuk menyambung laginya tuh Bu. Jadi kita selesaikan aja dulu materinya gitu. Kalau udah selesai materinya, terus nanti baru kita blok gitu. Pengennya sih tadinya kan per minggu. Jadi biar anak tuh belajarnya urut terus menerus gitu kan, sistematis gitu. Tapi kalau misalkan per minggu dihitung-hitung kayaknya nggak bakalan cukup nih waktunya gitu kan. Jadi akhirnya ya udah kita per minggunya tergantung mulainya kan Bu Dini. Bu Dini yakin ya itu akan panen dalam 3 minggu panen, yakin? Nah itu makanya semoga aja sudah panen. Paling nanti mungkin jadi kayak nanamnya bibitnya. Iya benar. Saya juga sempat mikir. Makanya tadi kan saya sempat ngomong tuh diharapkan sudah panen. Kalaupun misalkan mungkin nanti kita mengadakan solusi kayak misalkan gimana kalau misalkan bibitnya itu dari sekarang sudah dibikin atau dicari yang sudah tinggal tanam lalu kita mengamati gitu tuh Bu. Nggak dari awal banget biji gitu. Lalu nanti kita tumbuh jadi benihnya gitu. Mungkin seperti itu. Ya, baik Bu Dini. Jadi gini, Bu Dini dan Bapak Ibu yang lain, esensinya proyek itu kan kalau Bu Dini cari bibitnya yang udah agak gedean atau yang lain, itu sih namanya ngejar panen aja ya, ngejar perayaan. Bukan ada perayaan. Ya. Itu nanti bukan ngejar proyek. Proyek itu kan prosesnya yang kita hargai sesuai itu. Iya, betul. Nah, jadi kita balik juga gini, ketika Bapak Ibu mengambil sebuah tema, apalagi temanya adalah gaya hidup berkelanjutan, kita
beri tanda petik gaya Mohon maaf Ibu ya putus. hidup berkelanjutan. Putus-putus, Bu. Berkelanjutan itu ya yang namanya gaya hidup berkelanjutan itu tidak bisa dibentuk dalam waktu yang kemudian memperiksa bahwa proyek itu di situ dalam waktu 2 minggu dan paling artinya ketika kita memberinya kan pemerintah ingin bahwa apa yakin nggak sih terbentuk sikapnya, titik tekannya di situ. Jadi tema gaya hidup berkelanjutan itu lebih cocok jika proses proyeknya adalah mingguan Bapak Ibu. Seperti bagaimana menanam itu kan tidak dalam waktu singkat. Petani juga butuh waktu yang lumayan lama. Jadi anak juga butuh waktu yang lama untuk menanamkan budaya gaya hidup berkelanjutannya itu. Sama dengan bagaimana dia proses menyadari bahwa buang sampah itu harus di tempat yang memang seharusnya. Begitu. Itu ya Budin. Begitu Bu Dini. Boleh ini Iya, Bu. juga. Jadi Terima kasih. saran saya sih Ya. ini ya maka nanti diatur lagi waktunya. Lebih baik ketika memilih tema gaya hidup berkelanjutan, memang kita juga berniat untuk menanamkan budaya bahwa anak itu berkelanjutan dalam sikap pemeliharaan yang pedulinya pada lingkungan. Supaya agak-agak tertanam dalam waktu yang lama itu, kita harus seperti ini di jiwa anak, gitu, di karakter anak. Itu ya Budin ya. Ya Bu, Apalagi baik Bu. tadi perayaannya itu memang hasil panen juga. Ya, jadi kalau misalkan yang tadi dipikirkan kita kan untuk di akhir kan ada perayaan. Nah, untuk mengatasi misalkan, oh ini nanti bisa panen nggak ya gitu kan. Jadi kan lebih ke bukan dari benihnya, tapi nanti tuh anak bagaimana cara menanamnya, lalu merawat supaya tanaman itu tetap bisa tumbuh subur, lalu apakah ada perubahan sejak ditanam sampai nantinya gitu. Maksud saya itu Bu, ketika anak mengamati, berproses, menyirami, dia ikut merawati, itu letak gaya hidup berkelanjutannya di sana Bu. Makanya kalau dalam waktu 3 minggu, saya sih nggak yakin gitu. Anak-anak 6 tahun di SD aja gaya hidup berkelanjutannya mungkin nggak akan terbentuk, apalagi dalam waktu 3 minggu gitu kan. Jadi coba deh dalam waktu 3 bulan, biasanya antara 2 sampai 3 bulan, kalau dilaksanakan per minggu sistem. Masalah Ibu, sekolahnya nungguin apa sih? Nggak usah nunggu siap-siap terlalu gimana gitu Bu. Proyek aja Bu, bulan depan mulai September, Oktober, November selesai Bu. KWSP-nya aja belum jadi Bu. Ya nggak apa-apa, yang penting kan step-step proyeknya sudah paham step-step proyek. KWSP mah jalan dalam waktu semalam selesai. Jadi gini, mungkin boleh saya masuk ya Bu Is sedikit. Ya boleh, silakan Pak Andi. Jadi gini, ini kayaknya pemikirannya agak sama dengan saya Bu Dini. Bilang kalau saya salah ya. Jadi mungkin gini Bu Is, kenapa teman-teman kebanyakan memilih ngeblok? Walaupun tadi kalau proyeknya Bu Dini saya sepakat dengan Bu Is. Kalau menanam, saya pernah proyek menanam itu nggak bisa sebulan Bu. Saya proyek waktu itu jangka waktunya hampir 2 bulan lebih untuk sampai jadi gitu ya. Saya nanam kangkung sama nanam cabai. Jadi tahun pertama saya kangkung, tahun kedua saya cabai. Tetap agak lama, nggak bisa sebulan apalagi 3 minggu. Satu itu. Saya setuju dengan Bu Is, itu baiknya di plotnya per minggu dan waktunya jadi rentangnya jadi 2 atau 3 bulan. Yang kedua, mungkin gini Bu Is ini, kayaknya sama dengan saya. Ketika di plotnya per minggu, mungkin teman-teman agak
bingung karena berhubungan dengan mata pelajaran kayaknya, guru bidang maksudnya. Jadi ketika ngeplot begitu, di guru bidang ada di mana proyeknya, mungkin seperti itu. Makanya kalau saya mungkin kalau salah dikasih tahu Bu Is. Kalau saya ketika di panduan KOS, atau maksud saya di kurikulum KOS-nya itu untuk mata pelajaran, untuk apa? Jadwal pelajaran, saya nggak narok nggak narok dulu mata pelajarannya, tapi narok KBM-nya di mana, pembiasaannya di mana, ekstrakurikulernya di mana setelah lepas jam belajar itu. Jadi naruhnya hanya KBM saja, seperti yang tadi disampaikan Bu Nina. Tujuannya adalah apabila nanti kita masuk ke minggu-minggu proyek, kalau di SD bedanya gitu mungkin Bu. Ketika beda ini tuh agak beda gitu. Jadi harus geser sehingga tidak terjadi si guru bidang itu ngajar 2 kali gitu. Mungkin seperti itu kali, seperti itu mungkin yang dirasakan kami, sehingga kebanyakan ngambilnya ngeblok aja biar tetap jadwal pelajarannya kalau PJOK-nya Senin gitu semua. Ya betul Karena Pak, per minggu kurang lebih gitu. seperti itu. Kalau misalkan Karena di Jumat Sabtu nanti guru olahraganya ngajarnya 2 kali, walaupun memang sebetulnya betul karena kan 3 jamnya di intra, 1 jamnya di project, sebetulnya harusnya tetap benar karena ada tadi 7 jam per minggu sih project tuh. Nah, itu mungkin Sebenarnya gini, Pak Adi, kalau yang saya pikirkan justru beda. Teman-teman tuh mulai project, takut memulai proyek karena belum siap gitu. Kalau yang saya pikirkan segitu, padahal mulai aja. Nggak masalah sih sebenarnya. Kalau salah-salah sedikit wajar. Kemudian masalah penjadwalan sebenarnya kan memang diserahkan pada enaknya sekolah mau seperti apa sih. Kalau misalnya penjadwalannya per minggu. Bahkan penjadwalan per blok pun misalnya bloknya dibuat gini. Setiap 2 minggu misalnya butuh waktu berapa JP. Misalnya si proyek itu hanya di minggu keempat aja, tiap bulan minggu keempat terus. Itu kan nggak ngerubah KBM sih, nggak ngerubah intra sebenarnya. Enak aja minggu keempat gitu. Kemudian dari Senin sampai Jumat, sampai Sabtu, tapi minggu keempatnya aja diambil proyek bisa. Bloknya mau sistem seperti itu, tapi tiap bulan ada kan proyek di minggu keempat, proyek minggu keempat gitu. Atau proyeknya di minggu pertama, proyek di minggu pertama itu kan juga boleh. Kalau misalnya susah membuat jadwal. Kemudian tadi misalnya naruhnya KBM semua, tinggal nanti dipilah lah, yang penting proyek itu 7 JP dalam 1 minggu, yang mana yang mau diambil gitu kan. Tadi ya, betul. Sebenarnya fleksibel sih. Ya, yang penting tidak bingung, kapan harus memulai gitu ya. Jadi jangan menunggu entarlah Oktober, entarlah November gitu ya. Nanti di saat-saat deadline udah deket-deket mau keulangan lebih repot lagi sebenarnya menurut saya sih. Betul. Saya jadi kepikiran, bener Bu Is, bener. Mending per bulan gitu, akhir bulan, bener itu. Gitu. Jadi ketemunya tetap 3 minggu ya Bu Is ya. Itu sama aja saran Bu Dini, mangga Bu Dini bisa didiskusikan. Itu fleksibilitas tadi. Luar biasa. Terima kasih Bu Is, ini saran-saran yang luar biasa, jadi kebuka lagi teman-teman. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ya, tepuk tangan untuk Bu Dini. Semangat Bu Dini. Semangat mengedit lagi Bu. Ya, sama semuanya. Tapi insya Allah dengan pertemuan ini ya Bu Is ya, jadi pastilah teman-teman juga jadi kebayang. Karena beda-beda sih, saya juga jadi kebayang, oh iya ya bisa digituin gitu. Mungkin Pak Nova, Bu Dini tadi, Bu Olga juga jadi, oh iya. Ya pastilah. Jadi ada inspirasi dari semua teman lagi buat teman-temannya yang mau, terutama yang ada di sini, P5 kan? nih Bu ya, terutama P5 ya Bu ya. Iya, terutama P5. Sebenarnya kalau KOS itu kan kerjaan administratif sih sebenarnya. Yang praktek langsung itu kan di P5. Kalau P5-nya udah paham, KOS kan tinggal dimasukkan aja, kan itu tinggal memindahkan sebenarnya. Hanya gabungan dari intra sama proyek kan KOS-nya. Jadi kalau proyeknya sudah paham, alurnya sudah bagus, tahapannya sudah ngerti, ke KOS kan tinggal plek nempel. Jadi KOS itu kerjaan administratif, Bu Dini, tenang aja. Iya Bu. Mohon izin Bu, mau tanya, berarti
Berarti saya yang diedit itu lebih ke kayak tanggal pelaksanaannya aja ya? Betul, kalau aktivitasnya udah bagus, Bu, pelaksanaan udah bagus. Tinggal di tanggalnya aja sih, menyesuaikan dengan tema pilihan. Ya, sip. Ya. Sama-sama, Bu Dewi. Baik. Kan tadi dilanjut. Siap. Bu, sebetulnya ini harusnya ada Keramat 1 dengan Kebon Baru 3. Cuma saya absen dulu. Keramat 1 sudah ada di ruangan kah? Halo. Tidak ada. Kebon Baru 3? Oh, Kebon Baru 3 juga tidak ada. Bu, izin, barangkali ada satu lagi sekolah di luar yang sudah diabsen Ibu. Adakah yang mau membuka ya P5-nya atau KOS-nya? Boleh barangkali. Ya, kita bisa sama-sama lihat. Bu Is juga mungkin ngasih masukan. Seperti Bu Dini, saya tadi ya dapat masukan tuh. Jadinya kebuka gitu. Barangkali ragu atau bagaimana kan bisa dipresentasikan. Barangkali ada, silakan dari Bapak dan Ibu guru SD lain yang tidak di list gitu. Barangkali ada yang mau membuka, mangga. Adakah? Halo. Bagaimana Bu Putri? Ya, mau bertanya, boleh nggak Pak? Oh, boleh. Mangga. Iya, Ibu Iis. Selamat siang, Bu Iis. Senang sekali bisa ngobrol lagi sama Ibu. Iya, mau ada yang mau ditanyakan, Pak. Bu, jadi gini kaitannya dengan P5. Tadi itu ya di pikiran saya ini kelihatannya lebih banyak guru kelasnya gitu yang nanti beraktivitas di P5 ini. Nah, sempat saya ada selentingan begini sama guru bidangnya. Bidang juga kan memang ada ya, Bu, 1 jam itu P5. Cuman ada guru bidang bilang, duh, udahlah ribet lah 1 jamnya. Udah saya mah 4 jam aja lah, nggak usah ada P5-nya. Nah, itu bagaimana, Bu? Untuk misalkan mereka tidak mengambil P5-nya, apakah boleh? Ya, tidak boleh, Bu. Karena kewajibannya kan mereka juga jadi fasilitator. Iya, mereka tetap harus ada jam fasilitatornya. Sebagai fasilitator kan mereka punya kewajiban tuh 1 jam dalam per minggu. Misalnya dikumpulkan aja, misalkan mereka kewajibannya kan P5-nya misalnya, di P5 kita itu ada memakan waktu 3 minggu. Mereka berarti dalam 3 minggu itu kan berarti 3 JP ya, mereka kalau dikumpulkan ya guru agama 3 JP, guru olahraga 3 JP. Nah itu ngajarnya di 1 kalikan aja. Bapak berarti hanya minggu ini deh, tapi Bapak masuk ya 3 JP gitu. Di 1 kalikan gitu. Di seminggu, di 1 proyek itu berarti dia punya kewajiban kan 3 JP. Harus, Bu. Tapi misalnya mau dikumpulkan jadi 1, ngajarnya nggak apa-apa, nggak dipisah-pisah maksudnya. Nggak minggu ini sejam, minggu depan sejam, minggu ini sejam, barangkali ribet, dijadikan 1 aja. Bapak di minggu ini aja ngajarnya, jadi minggu yang lainnya Bapak nggak. Oh gitu, iya. Ya Bu, siap-siap. Terima kasih ya Bu ya. Tapi ya tidak dipencar-pencar gitu maksudnya. Di 1 proyek kewajiban dia 3 JP ya punya dia aja disatukan. Nah, lebihnya berarti Ibu yang mengajar fasilitator proyeknya. Nah, ini juga perlu komunikasi juga, jangan sampai tidak ada sama sekali mereka, memang harus tetap. Karena kan ini beban mengajar mereka ya Bu ya. Kalau tidak begitu ya nanti sertifikasinya harusnya nggak boleh cair. Karena kurang dari 3 JP-nya. Iya Bu. Ya nanti coba dikomunikasikan lagi ya Bu. Iya, terima kasih. Komunikasikan ya Bu ya. Ya. Yo, sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada lagi yang mau bertanya barangkali? Atau kalau ada yang mau presentasi 1 aja sekolah ada? Masih malu-malu kayaknya Bu Is. Iya, malu-malu kayaknya apa ngantuk-ngantuk Pak. Kayaknya sih ngantuk-ngantuk kayak saya. Kudu ditugasin baik. Ini yang ditugasin B ada yang nggak selesai atau gimana ini SD Keramat? Keramat sama Kebon Baru. Kalau Keramat itu 2 TPK-nya, 1 sedang konsolidasi ANBK Bu.
Katanya Oh, sedang gitu. sakit tadi itu izin ke saya. Kalau Kebon Baru Ya, 3 ya kayaknya udah ada nggak nggak ada apa-apa yang. Pak Andi. Ya udah Baik. nggak apa-apa Pak Andi. Di ini aja dah, closing aja. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi Bapak dan Ibu, mungkin untuk pertemuan kali ini, presentasi ini kita tutup sampai di sini dulu ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan mungkin lagi setelah berproses, mangga di grup kita bisa di sana. Kalau teman-teman nggak bisa jawab, punten Bu Is, mungkin nanti saya sampaikan pertanyaannya, gitu ya Bu ya. Ya, siap. Di Japri aja ya, Pak. Ya, siap. Enggak. Begitu Bapak dan Pak Ibu. Andi, Ya Bu. sebagai reward dari saya yang Ya. sudah berani tampil hari ini, nanti saya beri contoh KOS-nya lengkap. Saya sudah sampaikan ke Pak Andi ya, contoh KOS-nya lengkap ya. Baik, Bu. Tapi nggak boleh kalau sekolah yang belum mau tampil, saya nggak kasih contoh KOS. Yang udah jadi ya. Khusus yang mau tampil aja, biar pada semangat ya Pak Andi ya. Siap, Ibu, siap. Betul. Dan itu luar biasa. Sebetulnya saya baca juga itu ringkas, mudah memahaminya punya Bu Is itu. Ya, itu. Ya memang dicari yang termudah daripada nyari yang susah-susah. Bari jeng nggak selesai. Itu termudah juga 50 halaman lebih. Sami-sami. Demikian aja ya Bapak Ibu ya. Pak Andi, saya mohon pamit. Tetap semangat. Mudah-mudahan ada pertemuan berikutnya untuk sekolah lain yang akan siap. Mudah-mudahan kita nyari waktu bareng-bareng ya Bu ya. Terima kasih Bu Is yang sudah hadir untuk memberikan pencerahan kepada kita semua. Terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu guru tim TPK yang sudah hadir di ruangan ini. Mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan kesekian. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.